Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Saya mengingatkan lagi untuk pemirsa yang belum sahur, ayo, mumpung masih ada waktu, mumpung belum imsak, mumpung belum azan subuh, ayo, hidangan masih banyak ini, silakan sahur. Dan kita masih menemani Anda di indahnya Ramadan bersama Uwas dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Saya tanya lagi, siapa ini yang mau nanya, oke? Wah, saya ke bawah dulu Habib. Ada, Masya Allah ini sahabat kita yang mau mengajukan pertanyaan. Boleh silakan berdiri? Oke, silakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Lobus Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz Habib, nama saya Fajar Raihan Harahap. Saya dari kampus Universitas Cendekia Abditama. Yang ingin saya tanyakan itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada hambanya itu terus menerus ya. Akan tapi ketika satu masalah belum teratasi, ditambah lagi masalahnya. Bagaimana seorang hamba itu bisa tumbuh dalam hatinya itu keikhlasan ketika dalam menghadapi masalah tersebut. Mungkin itu ya Ustadz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesulitan dan ujian yang bertubi-tubi, Uwas. Bagaimana kita mengatasinya? Fadal, Uwas. Ismah li sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, saya percaya pada Allah, wahum la yuftanun, lalu kemudian mereka tidak diuji. Yuftanun diambil dari 3 huruf, fa, ta, na, fitnah. Fitnah itu berasal dari kata membakar. Jadi kalau kita gali tanah di belakang rumah, kita menemukan ada batu hitam, kita ragu ini batu emas atau besi, maka caranya kita bakar dulu. Kita nyalakan api, kita masukkan. Kalau menyala setelah itu dia meleleh, berarti dia emas, bawa pulang. Tapi kalau udah dibakar 1 harian hitam, cuman batu gilingan, di rumah juga ada. Jadi ujian itu senantiasa diberikan Allah untuk melihat apakah Allah nggak tahu mana emas, mana batu. Allah tahu. Cuman Allah mau kasih tahu kamu ini emas. Maka kamu layak masuk ke dalam istana. Kalau cuman batu, kamu di taman aja. Jadi sebenarnya Allah cuman mau ngasih tahu, oh kamu inilah masuk dalam golongan yang diundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kembali engkau, tempatmu di sini bukan di sana. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa tadi Mas, kalau masih ingat pesan Habib? Ridha. Radiyatan, ridha, menerima ketetapan Allah. Mardiyah, diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha menerima ketetapanku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kalau saya pribadi dalam kehidupan saya, apa yang saya alami itu membuat sujud lebih lama, hati lebih lembut. Tapi ketika kita sedang tidak ada ujian, kita merasa saya yang paling hebat, aku. Sebenarnya Allah buat itu menghilangkan keakuan, keegoan. Di saat sedang diuji kita selalu berkata, ya Allah, pergilah ke rumah sakit. Di rumah sakit semuanya, ya Allah. Tapi begitu sehat, jadi Allah sayang sama kita. Makanya hubungan kita dengan Allah itu 2 saja. Yang pertama, husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Yang kedua, ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita udah katakan ridha. Raditu billahi rabba. Nanti ketika kita semua masuk surga insya Allah. Amin. Amin. Setelah semua dapat, adik-adik dengan bidadari-bidadarinya insya Allah. Lalu setelah itu Allah tanya, madza turidun? Hai penghuni surga, kau mau apa? Penghuni surga mengatakan, semua kami sudah dapat ya Allah, tapi kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ketetapanku. Makanya selalu kita minta antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Tapi kalau dapat surga, belum tentu dapat ridha. Jadi orang tidak pernah mengeluh tentang apa yang diberikan Allah padanya, karena dia tidak melihat pemberiannya, tapi yang dilihat siapa yang memberikannya. Itulah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian. Masya Allah, kalau bisa dianalogikan bagaimana kita meraih hati orang tua, kalau orang tua kita itu cinta, udah ridho, maka apapun akan diberikannya begitu Mas ya.